Halo teman-teman, salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua ada dalam keadaan baik dan kebahagiaan meliputi Anda semua. Dari tempat saya duduk menikmati area persawahan ini, di mana para petani menanam padi dan bercocok tanam dengan aneka tanaman sayuran, saya menyapa Anda semua. Kiranya Anda dalam keadaan penuh dengan kedamaian, dan itulah sebetulnya yang menjadi esensi dari channel hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Pada kesempatan perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman yang budiman untuk mendiskusikan satu topik yang sedang hangat dalam pemberitaan media sosial, media nasional, yang sungguh memprihatinkan kita semua terkait dengan nasib dari 50-an anak buah kapal yang rencananya mereka sedang berlatih dalam penguatan kapasitas sebagai tentara atau militer Indonesia. Tetapi ternyata kondisi dan keadaan berubah ketika kapal selam Nanggala 402 kemudian sampai hari ini tidak menunjukkan eksistensinya dan keberadaannya. Bahkan berbagai macam usaha untuk menghubungkan antara mereka yang ada di darat dan para kru anak buah kapal yang ada di dalam kapal selam itu tidak membuahkan hasil. Tentu kita semua berdoa dan bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para kru kapal selam Nanggala 402 dapat diselamatkan secepat-cepatnya dan keberadaan mereka dapat diselamatkan dan semua kemudian kembali pada kondisi awal, mereka kembali dalam keluarga mereka dan tidak ada bencana yang bersifat kedaruratan yang membuat kita prihatin dengan kondisi saat ini. Teman-teman yang budiman, sekali lagi kalau kita berbicara tentang bencana, maka bencana, baik bencana sosial atau bencana alam, baik yang terjadi karena ulah manusia atau karena kesalahan manusia, atau sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali manusia. Sesungguhnya dalam peristiwa bencana ada tindakan yang melampaui apa yang manusia bisa kendalikan, manusia bisa pikirkan, manusia bisa rancangkan. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, tetapi itu terjadi. Itu yang namanya bencana. Dan kepada yang namanya bencana, sesungguhnya manusia hanya bisa tertunduk dalam pengakuan bahwa dirinya rapuh dan dirinya tidak mampu untuk melampaui apa yang tidak bisa ia lampaui. Pada kerapuhan itulah sesungguhnya esensi dari bencana, seperti nasib dari 50-an anak buah kapal selam Nanggala 402 yang sampai hari ini tidak bisa kita prediksi di mana keberadaan mereka. Itu juga memperlihatkan kepada kita bahwa sejatinya esensi dari bencana itu dekat dengan proses memahami atau yang namanya hermeneutik. Bahwa hermeneutik itu pada esensi akhir dari tugas memahami tidak lain adalah memahami kerapuhan itu sendiri. Bahwa kerapuhan itu embeddedness, menyatu dalam keseharian hidup kita. Dan kita tidak bisa keluar dari kenyataan bahwa kita rapuh, terbatas, lemah, dan atas nama kerapuhan itu kita tertunduk malu untuk mengakui bahwa ada yang di luar kendali kita, ada yang mengendalikan
Jadi tepatnya ada yang mengendalikan dari perjalanan hidup manusia, perjalanan waktu ini, bahkan perputaran dunia ini, yang orang beragama menyebutnya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kepada Tuhan yang Maha Esa, sikap kita dalam memaknai kerapuhan yang menjadi esensi dari hermeneutik itu adalah malu dan tertunduk dalam pengakuan bahwa kita semua sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Teman-teman yang budiman, berbagai upaya yang kita saksikan dalam pemberitaan media, televisi, media sosial yang dilakukan oleh pemerintah kita, bahkan dibantu oleh berbagai negara yang menawarkan bantuan untuk menyelamatkan kru dan atau anak buah kapal, patut kita apresiasi dan patut untuk diberi dukungan bahwa kendati pun kita menyerah pada yang namanya kerapuhan lewat bencana seperti nasib yang dialami oleh 53 anak buah kapal selam Nanggala 402, tetapi kita tidak boleh menyerah pada segala upaya dan ikhtiar untuk mendatangkan kebaikan, memastikan bahwa kehidupan tetap lebih besar daripada kematian, agar kehidupan tetap menjadi bagian dari hidup manusia, bukan roh ketakutan dan kematian. Dan ikhtiar-ikhtiar untuk membantu, menolong, mencari, mengupayakan yang terbaik agar bencana ini bisa cepat diselesaikan dan kematian tidak menjadi bagian dari mereka yang sedang dicari, yaitu anak buah kapal selam Nanggala 402. Ini semua adalah bagian dari kita memastikan bahwa Tuhan itu adalah Allah kehidupan, dan kita boleh berikhtiar sekuat tenaga, sekuat pikiran kita untuk bisa keluar dari jebakan roh-roh kematian yang kapan saja bisa datang menjemput dan menjumpai kita. Karena itu, teman-teman yang budiman, mari kita berdoa agar kru anak buah kapal Nanggala 402 bisa ditemukan dan mereka selamat dan kembali ke orang tua atau keluarga mereka. Kita tentu dalam memaknai bencana ini, kita percaya bahwa kendati pun bencana itu memperlihatkan ada Ia yang datang baik sebagai yang menghidupkan maupun yang mematikan, tetapi tetap Allah adalah Allah yang menganugerahkan hidup untuk kita terus berupaya, berikhtiar mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi siapa saja yang mencintai kehidupan. Sahabat-sahabat semua, mari terus berikhtiar yang baik di tengah-tengah kerapuhan kita dalam rangka kita memaknai peristiwa bencana yang dialami oleh kru kapal selam Nanggala 402. Demikian refleksi saya. Nantikan kembali saya dalam channel Hermeneutik sebagai seni, dan sampai berjumpa kembali.